Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung Selatan, Jawa Barat, Bang Sidik. Wah, kisah-kisah dari Bang Sidik horor banget selalu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Kisah penjaga sekolah di kota Bandung. Pak Jono, nama itu begitu akrab di salah satu sekolah yang berada di dekat rumahku. Sosok pria parubaya itu adalah seorang penjaga sekolah yang menemaniku hingga aku lulus ketika aku bersekolah di sana. Pak Jono memang sudah tidak muda lagi. Dia merantau dari luar provinsi dan bekerja di sekolah ini hampir puluhan tahun lamanya. Rambutnya yang sudah memutih, tubuhnya yang kurus, dan senyumannya kepada seluruh siswa dan guru di sekolah itu membuat dia bukan hanya sebagai penjaga sekolah, tapi bagiku dia sudah seperti kakek sendiri. Namun ada sebuah peristiwa tragis yang menimpanya tepatnya ketika aku sudah lulus dan berkuliah di kota Bandung. Dan peristiwa itu mengejutkan banyak orang termasuk aku. Dan setelah itu, cerita tentang Pak Jono berubah dari seorang penjaga sekolah yang baik hati menjadi sosok yang menakutkan, dan menjadi sosok dari cerita seram di sekolah itu hingga hari ini. Setiap paginya, Pak Jono selalu berdiri di depan gerbang sekolah dengan seragam lusuhnya, topi berwarna abu-abu yang sudah memudar, serta peluit kecil yang menggantung di lehernya menjadi pakaian yang selalu dia kenakan di setiap paginya. Dia datang paling pagi dibandingkan para siswa, membuka gerbang yang sudah terkunci rapat, dan dia akan tersenyum serta menyapa setiap anak yang datang ke sekolah di setiap paginya. "Awas, jangan lari-lari," Pak Jono selalu berteriak sambil tertawa kecil kepada anak-anak di sana. Tak jarang pula dia selalu membantu menyeberangkan anak-anak tersebut karena sekolah itu tepat berada di jalanan provinsi yang penuh dengan kendaraan. Saking dekatnya Pak Jono dengan anak-anak sekolah, mereka pun selalu menyalami tangan keriputnya sebelum berlari masuk ke dalam kelas, dan Pak Jono nampak senang akan hal tersebut. Pak Jono memang selalu sibuk di setiap paginya. Sekolah yang merupakan gabungan dari beberapa sekolah dasar dan satu sekolah menengah membuat banyak sekali siswa yang datang di setiap paginya. Terlihat di pagi itu, beberapa murid kelas 1 berdiri di seberang trotoar. Beberapa dari mereka sudah mulai menyeberang dibantu oleh Pak Jono. Namun ada seorang siswa perempuan yang bernama Rina nampak ragu untuk melangkah. Dengan senyuman yang hangat, Pak Jono pun menoleh kepadanya sambil berkata, "Ayo, jangan takut, ada bapak di sini." Dengan langkah kecil, Rina mengangguk pelan dan mulai berjalan. Namun dari kejauhan ada suara gemuruh mesin truk yang terdengar mendekat ke arah sekolah tersebut. Entah pengemudinya sedang mengantuk atau memang remnya blong, mobil truk itu tidak memelankan laju kendaraannya. Pak Jono yang berada di tengah jalan langsung melirik ke arah truk tersebut. Dia tahu bahwa truk itu tidak akan memelankan kecepatannya, sehingga hal itu bisa membuat para siswa yang berada di dekatnya celaka. Dia pun hanya punya kurang waktu dari beberapa detik untuk membuat keputusan di sana. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meraih tubuh kecil Rina dan mendorongnya ke pinggir jalan. Rina tertolong dan terjatuh. Lututnya lecet dan dia langsung menangis karena kaget. Namun
Rina selamat, sedangkan Pak Jono dia tidak seberuntung itu. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi itu langsung menghantam tubuhnya, ban depannya langsung mengkilas tubuh Pak Jono hingga terseret di bawah ban truk yang besar itu. Beberapa anak yang masih berdiri di trotoar hanya bisa menatap kejadian itu dengan matanya yang melebar. Mulut mereka terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Nampak seorang guru yang baru tiba di gerbang sekolah langsung menjerit histeris, dan hal itu membuat seluruh warga yang ada di sekitaran sekolah panik. Truk itu akhirnya berhenti ketika menabrak tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Di sana mereka akhirnya melihat tubuh Pak Jono yang sudah tidak utuh lagi di tengah jalan. Dari pinggang ke bawah hanya ada darah dan juga serpian daging bercampur dengan pasir dari truk tersebut. Namun di bagian atasnya setengah badannya masih ada dan wajahnya pun masih utuh meskipun darah telah membanjiri kepalanya. Matanya nampak sedikit terbuka, seakan-akan masih ingin memastikan bahwa anak-anak sudah selamat menyeberang sebelum nyawanya melayang. Anak-anak yang menyaksikan tragedi di pagi hari itu kini menjadi mimpi buruk bagi mereka. Beberapa dari mereka memutuskan untuk tidak bersekolah terlebih dahulu. Bahkan Rina, anak yang berhasil diselamatkan oleh Pak Jono, tidak berani berbicara sama sekali karena trauma atas apa yang dia lihat. Sekolah pun mendadak tutup selama 1 minggu lamanya. Kejadian itu melibatkan banyak pihak, bahkan ada aparat yang dikerahkan untuk menyelidiki hal tersebut. Jasad Pak Jono yang sudah tidak utuh lagi dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Lalu tak lama kemudian Pak Jono pun dimakamkan di pemakaman umum yang letaknya tak jauh dari sekolah. Pada awalnya pihak sekolah ingin menghubungi keluarga dari Pak Jono, namun mereka seperti tidak menemukan info apapun terhadap keluarganya, sehingga akhirnya mereka semua memutuskan untuk memakamkan Pak Jono di dekat sekolah. Setelah Pak Jono tiada, sekolah nampak menjadi sunyi. Pagi hari yang ramai dan teriakan anak-anak yang bermain di sana tampak tidak terlihat. Bahkan gerbang sekolah yang dulu dijaga oleh Pak Jono kini nampak kosong. Beberapa anak masih menoleh ke sana setiap paginya, berharap mereka bisa melihat Pak Jono yang berdiri dengan senyum hangatnya. Setelah kejadian itu, mereka hanya melihat gerbang yang terbuka lebar tanpa ada yang menjaga, sehingga butuh waktu bagi mereka untuk membiasakan hal tersebut. Tapi ada sesuatu yang terjadi di dalam sekolah, tepatnya ketika penjaga pengganti Pak Jono yang bernama Asep mulai bekerja di sana. Asep yang masih muda dan masih ada hubungan kerabat dengan salah satu guru yang mengajar di sana, kini ditugaskan untuk menjaga sekolah. Bahkan dia juga ditugaskan untuk menginap di sana, menempati ruangan bekas Pak Jono yang kini sudah dikosongkan. Namun baru saja 3 hari dia bekerja, Asep memutuskan untuk keluar. Dia seperti tidak mau lagi menjaga sekolah itu. Bahkan dia langsung berbicara kepada saudaranya yang merupakan guru di sekolah tersebut dan berkata bahwa dia takut akan sesuatu yang menerornya di setiap malam. Asep bercerita bahwa selama beberapa hari ini dia mendengar sesuatu di lorong sekolah setiap malamnya, dan tepat di malam ketiga dia bertemu dengan sosok yang membuat dirinya ketakutan. Dia ingat tepatnya pada malam itu dia bangun tepat jam 2 dini hari. Dia ingat tepatnya pada malam itu dia bangun tepat jam 2 dini hari. Suasana di sekolah itu nampak sunyi, hanya ada suara jangkrik yang muncul di belakang sekolah. Asep seperti ingin ke kamar mandi, sehingga dia terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman di perutnya. Asep mengusap wajahnya yang masih setengah mengantuk. Dia melirik ke arah jam dinding yang ada di sudut ruangan, dan waktu masih menunjukkan jam setengah 3 pagi. Suasana di sekolah itu benar-benar sunyi. Tidak ada suara apapun kecuali suara jangkrik yang berada di persawahan belakang sekolah. Dari jendela kecil ruangannya, dia bisa melihat pekarangan sekolah yang luas dan gelap. Hanya beberapa titik cahaya terlihat yang menerangi ruang guru dan gerbang depan. Pada saat itu Asep menahan nafas pelan. Dia sebenarnya tidak mau keluar, tapi karena dia harus ke kamar mandi, mau tidak mau dia harus keluar dan masuk ke kamar mandi siswa yang ada di dekat ruang guru. Karena perutnya yang semakin mulas, dia akhirnya bangkit dari kasurnya, mengenakan sandal jepit dan sarung, lalu mengambil senter kecil yang dia bawa. Ketika keluar dari ruangan itu,
Dia merasakan udara dingin yang menusuk kulitnya. Sarung yang dia pakai langsung disarungkan ke arah kepala dan badan. Lalu senter yang dia pegang langsung dinyalakan. Pada saat itu sekolah yang ramai di siang hari kini seperti bangunan mati ketika malam. Terlihat bayangan-bayangan hitam di balik kelas yang sekilas menghilang ketika senter itu menyinarinya. Asep bahkan nampak kaget ketika dia masuk ke salah satu kelas. Dia melihat sesosok tengkorak yang membuatnya mundur beberapa langkah, namun ternyata itu adalah alat peraga kelas biologi yang sudah membuatnya ketakutan. Astagfirullah, bikin kaget aja, gumam Asep sambil menghela nafasnya. Asep merasakan ada sesuatu yang aneh di sekolah ini. Suasananya benar-benar berbeda, seperti terlalu banyak bayangan yang muncul dan memperhatikannya dari dalam kelas. Terlihat beberapa kursi yang tersusun di dalam kelas seperti diduduki oleh sesuatu, namun lagi-lagi ketika senter itu menyinarinya, mereka menghilang. Asep hanya mengalihkan pandangannya, matanya fokus kepada lorong yang langsung menuju toilet di ujung sana. Terlihat sepeda tua Pak Jono masih berada di sana. Roda belakangnya yang terangkat terlihat sedikit berputar. Meskipun tidak ada siapapun di sana, namun Asep sepertinya tidak sadar akan hal itu, sehingga dia langsung berjalan dan masuk ke dalam WC yang nampak gelap dan tidak ada penerangan sama sekali di sana. Toilet yang Asep datangi ini benar-benar terlihat seram ketika malam hari. Cat putihnya yang kotor dan penuh bercak coklat membuat suasana di sana tampak suram. Sebagian ubinnya sudah menguning dan retak di beberapa bagian, bahkan ada pecah dan berlubang di sana. Dia sadar kalau WC sekolah memang seperti ini, sehingga dia mencoba untuk membiasakan diri dengan suasana yang kotor ini. Dia akhirnya masuk ke dalam salah satu bilik yang ada di sana. Lalu tak lama dia menguncinya di dalam dan mulai berjongkok di sana dengan senter yang menyala terang. Saat sedang buang air, telinganya menangkap sesuatu dari bilik yang ada di sebelahnya. Asep menahan nafas karena pintu toilet di sebelahnya seperti terbuka lebar. Asep hanya bisa menahan nafas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya yang jongkok langsung melirik ke bawah bilik, mencoba mencari tahu dari celah antara bilik tersebut dengan menurunkan kepalanya. Namun tidak ada kaki ataupun sesuatu yang masuk dari luar. Rasa takut yang dirasakan semakin kuat. Dia berusaha untuk mengabaikan suara itu, tapi kemudian srek, 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 terdengar seperti ada seseorang yang sedang memainkan pembersih lantai pada saat itu. Lalu setelahnya salah satu keran di sana mulai meneteskan air sendiri. Wajah Asep langsung mengernyit. Dia mencoba menenangkan diri dan langsung buru-buru menyelesaikan hajatnya, sehingga dia langsung keluar dari bilik itu. Namun tepat ketika dia keluar dan menutup pintu dari bilik itu, tiba-tiba saja salah satu pintu bilik yang ada di ujung sana secara perlahan bergerak, seperti ada bayangan yang mengintip dari dalam sana. Asep merinding. Tanpa memastikan apa yang sedang mengintipnya, dia segera keluar dari toilet itu. Dengan sedikit berlari, dia pun kembali ke ruangan secepat mungkin, dan tepat ketika masuk ke lorong yang bisa tembus ke ruangannya, langkahnya tiba-tiba berhenti karena di depan sana ada sesuatu yang menunggunya tepat di depan ruangannya. Nampak di ujung sana ada seseorang yang melayang dan berdiri ke arah depan pintunya. Lampu yang berkedip-kedip di atasnya membuatnya tampak menyeramkan. Apalagi dia hanya terdiam tepat di depan pintu. Punggungnya terlihat jelas oleh Asep yang berdiri di lorong. Sosok itu melayang setengah badan, dan yang Asep lihat hanyalah setengah tubuh saja. Kedua tangannya terlihat retak dengan jari-jari yang sudah tidak lengkap, dan kepalanya terlihat penuh dengan darah merah. Bagian bawahnya nampak tidak ada lagi. Yang ada hanyalah daging-daging yang remuk dan sebuah tulang punggung yang mencuat keluar dari tubuhnya. Asep benar-benar tidak bisa bergerak. Apalagi tepat ketika itu dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Asep. Sosok yang dia lihat adalah Pak Jono, seorang penjaga sekolah yang kini bergentayangan di dalam sekolah. "Siapa kamu? Bukannya jam segini sudah tidak ada orang?"
"Apa kamu mau maling?" tanya Pak Jono dengan nada serak dan hampir tidak terdengar. Nampaknya Pak Jono belum sadar bahwa dia sudah meninggal, sehingga dicuriga kepada Asep yang berjalan di lorong sekolah ketika malam. Asep langsung tersentak dan menjatuhkan tubuhnya. Dia langsung berdiri kembali dan mundur beberapa langkah. Ingin sekali Asep berteriak, namun entah mengapa seperti tidak ada yang keluar dari mulutnya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari ke arah gerbang depan yang tertutup rapat. "Makhluk apaan itu? Makhluk apaan itu?" teriak Asep sambil berlari. Dia tidak sadar bahwa gerbang depan sekolah itu terkunci dan kuncinya menggantung di dalam ruangannya. Pak Jono melayang terbang mendekatinya. Darah dari tubuhnya yang tergilas truk itu menetes ke lantai secara perlahan. Asep semakin ketakutan. Dia sampai ke gerbang, namun dia tidak bisa membukanya. Brak! Brak! Dia yang panik langsung menggebrak gerbang sekolah agar bisa terbuka, namun gembok yang mengunci gerbang itu tidak terbuka sama sekali. Sehingga dengan kepanikan yang sudah memuncak, dia berteriak dan langsung naik melewati pagar depan. Asep benar-benar ketakutan. Setengah bajunya robek karena ujung pagar yang tajam, namun dia tidak peduli. Dia langsung berlari meninggalkan sekolah dan menghilang entah kemana. Setelah kejadian itu, Asep sudah tidak mau bekerja kembali. Asep mendadak sakit di rumah. Dia seperti tidak mau menceritakan apa yang dia lihat pada malam itu. Hal itu tentu saja membuat Bu Siti yang membawanya bekerja di sekolah curiga. Apalagi semenjak kejadian Asep, banyak cerita-cerita lain di sekolah itu tentang Pak Jono yang membuat sekolah itu jadi bahan pembicaraan bagi banyak orang. Seperti yang dialami oleh Mak Ija. Dia yang datang terlebih dahulu ke kantin depan sekolah ketika subuh, tiba-tiba saja melihat sosok Pak Jono di depan gerbang. Wajahnya nampak tenang, seperti ketika dia sedang menunggu anak-anak sekolah datang. Namun, wujud yang muncul dengan setengah badan, dengan sebagian badan yang berdarah, membuat dirinya ketakutan. Bahkan setelah itu, Ma Ija tidak membuka kantin sekolah selama beberapa hari karena ketakutan. Begitu juga anak-anak yang tiba lebih pagi ke sekolah. Mereka terkadang suka melihat sosok bayangan Pak Jono melayang di dekat gerbang depan. Anak-anak yang polos seringkali tidak mau menyeberang. Dan ketika ditanya oleh salah satu guru di sekolah itu, tiba-tiba mereka berkata, "Nggak mau nyebrang, ada Pak Jono nungguin di sana." Wajahnya mendadak pucat ketika mereka melihat sosok Pak Jono di sana, padahal sang guru tidak melihatnya sama sekali apapun di depan gerbang tersebut. Hal itu tidak terjadi pada satu orang saja, tapi beberapa siswa seringkali melihatnya seperti itu. Ada satu anak yang ditanya seperti apa wujud Pak Jono yang dia lihat. Dia pun berkata bahwa sosok Pak Jono itu melayang dengan tubuhnya yang terbelah dan hancur sehingga banyak darah di sana. Apa yang dikatakan membuat guru bertanya padanya terdiam, dan dari nadanya saja dia bisa melihat bahwa anak-anak itu berkata jujur atas apa yang dia lihat. Setelah kejadian itu, para guru akhirnya saling bergantian untuk berangkat lebih pagi. Mereka bertugas untuk menyeberangkan anak-anak ke sekolah agar pekerjaan Pak Jono bisa tergantikan oleh mereka. Bu Siti juga mendapatkan giliran tersebut, dan setelah beberapa hari berjalan, para anak-anak itu tidak melihat lagi sosok Pak Jono di depan gerbang sehingga mereka merasa aman untuk menyeberang. Namun kali ini Bu Siti mendapatkan sesuatu yang menyeramkan tentang Pak Jono, di mana pada saat itu ada beberapa orang yang lembur karena mereka harus memeriksa kertas ulangan dari para siswa untuk dilaporkan ke kantor dinas. Bu Siti adalah guru matematika dan dia merasa harus menyelesaikan urusan tersebut bersama dengan beberapa guru yang lainnya. Dari mulai jam 2 sore hingga maghrib menjelang, beberapa dari guru itu sudah selesai dan mereka pulang terlebih dahulu. Kini hanyalah Bu Siti dan Pak Ridwan yang merupakan guru IPA yang berada di dalam sekolah. Mereka merasakan bagaimana sepinya sekolah ketika maghrib tiba. Pak Ridwan nampaknya sudah menyelesaikan terlebih dahulu tugasnya. Dia pun lalu mengajak Bu Siti untuk pulang dan melanjutkan pekerjaannya esok hari saja. Namun di sini Bu Siti menolak. Dia lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya karena memang hanya tinggal sedikit lagi yang harus dia kerjakan. Pada akhirnya, Pak Ridwan pun berpamitan pulang lebih dulu. Dia berkata bahwa dia telah ditunggu oleh keluarganya karena dia harus membeli sate di pasar yang letaknya tak jauh dari sekolah.
Bu Siti akhirnya ditinggal sendirian di sekolah, dan dia baru selesai mengerjakan tugas itu tepat jam 8 malam. Setelah selesai dengan tugasnya dan sedang bersiap-siap untuk pulang pada saat itu, tiba-tiba saja dia mendengar suara gerbang depan yang terbuka dipukul oleh sesuatu yang keras, dan hal itu terdengar hingga ke ruang guru yang ada di belakang. Bu Siti langsung berkata dalam hati, "Siapa yang masih di luar ya? Pak Ridwan gitu, yang balik lagi dari pasar gitu." Dia langsung berdiri, memasukkan segala peralatannya ke dalam tas dan langsung keluar dari ruang guru tersebut. Bu Siti melirik ke arah gerbang, namun tidak ada siapapun di sana. Bahkan gembok untuk mengunci gerbang masih dia pegang karena dialah orang terakhir untuk keluar. Trang! Tepat ketika berjalan di dalam lorong sekolah, sebuah suara yang merupakan bel sekolah terdengar dengan jelas. Dulu itu adalah tugas Pak Jono. Dialah orang yang akan memukul bel sekolah yang terbuat dari velg mobil bekas yang menggantung di salah satu lorong sekolah. Dan sekarang bel ini tiba-tiba seperti dipukul, dan hal itu membuat bulu kuduk Bu Siti langsung berdiri semua. Dia tahu cerita tentang Asep atas apa yang terjadi di dalam sekolah ini semenjak Pak Jono meninggal dunia, dan hal itu semakin membuatnya ketakutan sehingga dia memilih untuk berjalan ke arah gerbang depan yang terbuka di ujung sana. Jarak yang cukup jauh antara ruang guru di belakang dan gerbang depan membuat dia harus berjalan melintasi lapangan dan juga lorong yang gelap. Di tengah-tengah ketakutannya, dia melihat sesuatu di dalam kelas, sesuatu yang melayang di antara jendela kelas yang gelap, dan itu adalah sosok Pak Jono yang melayang tanpa melihat ke arahnya. Dengan setengah badannya yang masih utuh, Pak Jono hanya melirik ke arahnya, lalu dia tersenyum seperti dia ketika menyapa para guru yang dihormati di sekolah itu. Namun senyuman yang dia perlihatkan terlihat menyeramkan karena dari mulutnya muncul darah segar dan gigi yang memerah sehingga membuat Bu Siti langsung ketakutan. Bu Siti langsung berteriak. Dia pun langsung berlari ke arah gerbang depan dan meninggalkan sekolah pada saat itu. Jantungnya berdetak dengan kencang, nafasnya terengah-engah. Teriakannya itu membuat para pedagang malam di jalan menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi di dalam sana. Bu Siti menceritakan semuanya, dan orang-orang nampak tidak percaya. Bahkan mereka masuk ke dalam sekolah dan mencari tentang sosok Pak Jono yang bergentayangan. Namun setelah banyak orang yang masuk ke dalam sekolah pada saat itu, sosok Pak Jono tadi menghilang dan sekolah itu nampak hening dan juga sepi seperti biasanya. Cerita menyeramkan tentang Pak Jono itu menyebar dengan cepat, tapi para guru nampaknya berusaha untuk menutup cerita itu kepada para murid yang bersekolah di tempat tersebut. Mereka tidak mau anak-anak ketakutan, dan mereka hanya menyarankan untuk pulang lebih cepat dan tidak berlama-lama di sekolah. Berbagai cara mereka lakukan agar citra sekolah itu masih terlihat baik di mata para murid, dan itu rupanya berhasil. Meskipun masih ada saja yang membicarakan tentang sosok Pak Jono di sekolah tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, ada beberapa anak yang pulang lebih sore karena mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Mereka latihan di lapangan sekolah hingga jam 5 sore, dan karena mereka tahu tentang cerita Pak Jono yang selalu muncul ketika malam, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Salah satu anak tersebut tampaknya berusaha menakut-nakuti anak yang lainnya. Dia berlari dari WC sekolah dan berkata bahwa dia melihat sosok Pak Jono di WC. Hal itu pun sontak membuat anak-anak lain ketakutan. Mereka berhamburan keluar dari sekolah, dan salah satu dari mereka yang bernama Dani hampir tertabrak sepeda motor karena menyeberangi jalan sambil berlari. Akan tetapi tepat ketika motor itu melintas, ada sesuatu yang menarik kerah bajunya ke arah belakang dengan kuat. Dia pun langsung terjatuh dan jatuh ke trotoar. Sepeda motor itu panik hingga oleng ke kiri, namun mereka berdua selamat dan kecelakaan itu tidak terjadi. Dan dia langsung menoleh ke arah belakang karena dia merasa bahwa ada orang lain yang menariknya. Namun ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa yang berada di belakang sana.
Teman-teman yang berdiri di dekat gerbang sekolah kini menatapnya dengan wajah kebingungan. Mereka saling pandang satu sama lain dan menggelengkan kepala seakan-akan tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Dani mengerutkan dahi. Dia mencoba berdiri lagi dan lebih berhati-hati untuk menyeberang, dan tepat ketika dia ingin melangkah, tiba-tiba saja ada sesuatu yang berbisik kepadanya tepat di dekat telinganya. "Awas, hati-hati kalau menyeberang, nanti ketabrak." Dani langsung melirik ke arah belakang dan terlihat di sana seperti ada bayangan tipis yang menyerupai sosok Pak Jono sedang berdiri di gerbang depan. Meskipun cerita sosok Pak Jono ini menyebar dengan cepat, tapi anak-anak murid seperti tidak khawatir dengan hal tersebut. Ada yang percaya, ada pula yang tidak, bahkan ada pula orang yang mencoba menantang dan mencari tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Dan kali ini salah satu anak kelas 6 SD yang masih satu komplek dari sekolah itu sengaja tidur-tiduran di kelas hingga sore menjelang. Mereka sengaja menyembunyikan dirinya dari para guru yang memastikan bahwa tidak ada siswa lain di dalam sekolah. Ketika malam hari tiba, setelah guru terakhir mengunci gerbang, mereka pun semua keluar dari tempat persembunyiannya. Ada yang di perpustakaan, ada yang berada di dalam gudang, ada pula yang berada di dalam WC. Total ada 3 orang yang kini berada di dalam sekolah tersebut di sore hari itu. Mereka berani karena mereka bisa memanjat gerbang sekolah sehingga mereka bisa pulang kapan saja. Anak-anak yang merasa sudah mulai agak remaja itu akhirnya mulai berlarian di lorong-lorong kosong. Mereka semua tertawa, bahkan mereka memanggil-manggil nama Pak Jono di sepanjang lorong hingga maghrib menjelang. Hingga jam setengah 7 malam tidak ada tanda-tanda kedatangan sosok Pak Jono. Mereka semua sampai bingung harus berbuat apa lagi agar mereka bisa melihat penampakan itu. Bahkan salah satu dari mereka malah ingin pulang karena sudah terlalu larut malam. Akhirnya mereka pun bertiga memutuskan untuk bermain petak umpet pada malam itu, dan salah satu dari mereka yang bernama Gino bersembunyi di salah satu lemari tua yang ada di dalam kelas. Dia menahan nafas menunggu salah satu temannya mencari-cari dirinya, dan di sela-sela keningan itu dia pun mulai mendengar suara yang aneh. Terdengar suara langkah kaki seperti berlari ke arah gerbang. Lalu tak lama kemudian terdengar lagi suara yang membuka pintu kelas secara perlahan. Gino terdiam. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam kelas tersebut. Bahkan terdengar suara meja dan kursi yang bergerak sendiri seperti tertabrak oleh sesuatu di sana. Perlahan-lahan Gino mengintip dari celah-celah lemari, dan di sanalah dia melihat sosok Pak Jono. Sosok itu melayang di tengah-tengah kegelapan di kelas itu sambil membawa pentungan untuk memukul bel sekolah seperti ketika dia masih hidup. Matanya penuh darah, mulutnya bergerak-gerak seperti bergumam sambil melayang di kelas tersebut. Gino tidak bergerak di dalam lemari tersebut. Tubuhnya membeku, nafasnya tertahan di tenggorokan, sampai akhirnya Pak Jono menoleh tepat ke arah celah lemari itu. Dia langsung menatapnya, dan tak lama kemudian dia pun berkata, "Kenapa jam segini belum pulang?" Di sana Gino langsung menjerit sekeras-kerasnya. Dia mendobrak lemari itu hingga engselnya terlepas, lalu dia berlari keluar kelas sambil menangis ketakutan. Dia langsung memanjat gerbang dan berlari pulang dengan jantungnya yang berdetak dengan kencang. Cerita dari Gino dan kedua temannya itu semakin membuat sekolah itu semakin populer keangkerannya. Karena ternyata kedua teman Gino sudah diperlihatkan sosok Pak Jono pada malam itu, sehingga mereka berlari lebih dulu dan meninggalkan dirinya di dalam lemari. Hal itu menyebar dengan cepat, dan cerita itu membuat orang-orang yang tidak percaya kini percaya akan sosok Pak Jono yang bergentayangan di sekolah itu. Cerita itu tentu saja sampai kepada para guru, dan beberapa dari mereka juga pernah mengalami hal yang serupa sehingga mereka ikut menguatkan cerita tersebut. Namun hal itu nampak diterima berbeda dengan Ibu Rahayu, salah satu guru paling senior di sekolah. Dia seperti penasaran kenapa sosok Pak Jono bisa bergentayangan seperti itu. Banyak yang berkata bahwa orang yang meninggal dunia tidak wajar sering kali kembali, dan ada pula yang berkata bahwa ada sesuatu hal yang belum terselesaikan oleh Pak Jono ketika hidup sehingga Pak Jono bergentayangan.
Ibu Rahayu sepertinya memiliki pemikiran yang berbeda. Dia teringat percakapan dengan Pak Jono bertahun-tahun yang lalu, di mana pada waktu itu Pak Jono yang sedang membersihkan kaca perpustakaan mengobrol dengannya yang sedang membereskan buku di sana. Bu, kalau nanti saya sudah tua dan tidak kuat bekerja lagi, saya pengen pulang ke kampung halaman, kata Pak Jono. Ibu Rahayu menatapnya sambil tersenyum. Memangnya kampungnya Pak Jono di mana? Soalnya kan Bapak di sini tinggal sendirian dan kita nggak ada yang tahu kampung Bapak di mana. Pak Jono seperti berpikir sejenak. Dia seperti mengingat-ingat sesuatu di sana. Ada satu desa yang letaknya sedikit agak jauh dari sana. Di sana ada rumah kedua orang tua saya yang sudah lama kosong. Saya harus pergi merantau karena di desa tidak ada pekerjaan. Dan setelah hampir puluhan tahun saya bekerja di sini, saya belum sempat pulang. Sehingga saya nanti pengen pulang dan menghabiskan hari-hari terakhir saya di sana, Bu. Jawabnya sambil tertawa kecil. Pada saat itu, Ibu Rahayu hanya menganggap hal itu seperti obrolan ringan biasa. Namun ketika kejadian itu terjadi dan dia dimakamkan di pemakaman umum dekat sekolah, dia merasa bahwa hal itu seperti sebuah pesan dan keinginan yang belum dia wujudkan. Ketika Ibu Rahayu menceritakan hal tersebut kepada para guru, semua guru termasuk Bu Siti dan juga Pak Ridwan hanya bisa terdiam dan saling berpandangan satu sama lain. Kalau misalkan gitu mah, berarti seharusnya Pak Jono jangan dimakamkan di pemakaman umum di sini dong ya, Bu. Tanya Bu Siti kepada Bu Rahayu. Ibu Rahayu hanya menggelengkan kepala. Dia tidak tahu apakah itu bisa menjadi sebuah petunjuk atau hanya obrolan biasa ketika Pak Jono masih hidup. Namun Pak Ridwan yang merangkap sebagai bagian administrasi di sana seketika langsung mencari data Pak Jono di arsip sekolah. Kita coba dulu. Selama hal itu bisa membuat sekolah kita menjadi normal kembali, kenapa tidak kita coba? Jawab Pak Ridwan yang membuka lemari arsip di sana. Dia berpikir untuk mencari tahu kediaman Pak Jono dan apabila sudah bertemu dengan keluarganya, dia ingin meminta keluarganya untuk memindahkan jasadnya ke desa kampung halaman Pak Jono. Setelah hampir setengah jam dia mencari di arsip lama, akhirnya dia menemukan tempat yang menjadi kampung halaman Pak Jono. Desa Karang Ujung di luar kota, kata Pak Ridwan sambil membawa sebuah map usang ke depan Ibu Rahayu. Setelah mengobrol panjang atas apa yang akan mereka lakukan sesudahnya, akhirnya mereka semua sepakat bahwa ada beberapa orang yang berangkat ke sana di akhir pekan. Mereka mencoba untuk mencari keluarganya, memintanya untuk memindahkan jasad Pak Jono ke kampung halamannya dengan harapan hal itu bisa menjadi jalan keluar bagi sosok Pak Jono agar tidak bergentayangan lagi di sekolah. Dengan mengendarai mobil Pak Ridwan, mereka akhirnya berangkat. Perjalanan itu memakan waktu hampir 10 jam, melintasi jalanan lintas provinsi dan masuk ke desa-desa kecil yang ada di sana. Sesampainya di desa itu, suasana nampak berbeda. Desa itu terasa sangat sepi, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Rumah-rumah tua tampak berjajar di tepi jalanan setapak yang penuh dengan pohon-pohon rindang. Dengan berbekal data usang dari sekolah, akhirnya Pak Ridwan mulai mencari rumah Pak Jono di sana. Mereka sempat bertanya kepada warga setempat tentang keluarga Pak Jono, namun mereka nampak tidak mengetahui tentangnya. Rumah demi rumah mereka tanyai satu persatu, dan jawaban mereka semua sama, mereka tidak ada yang mengenal Pak Jono. Para guru nampak putus asa ketika sedang mencari rumah keluarga Pak Jono. Namun ketika mereka memutuskan untuk mampir di salah satu warung untuk beristirahat sejenak, Pak Ridwan bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di warung itu. Dia tampak asyik dengan rokok kreteknya dan kopi hitam yang sudah dingin. Bajunya nampak lusuh dengan cangkul yang dia simpan di dekatnya. Pak Ridwan seketika bertanya tentang Pak Jono kepadanya, dan dia awalnya tidak tahu tentang Pak Jono yang dia ceritakan. Namun ketika Pak Ridwan berkata bahwa itu adalah sosok Pak Jono yang bekerja di sekolah, tiba-tiba saja dia mengangguk seperti mengenalnya. Oh, itu mah bukan Jono. Di sini namanya Sarmin. Semua orang di desa ini mengenalnya dengan nama itu. Pria tua itu seketika langsung menunjuk ke salah satu kebun yang ada di ujung jalan. Dia berkata bahwa di sana adalah rumah keluarga Pak Jono dan Pak Ridwan bisa mendatanginya di sana.
Pak Ridwan dengan beberapa guru yang ikut dengannya akhirnya berterima kasih atas penjelasan itu dan mereka semua akhirnya berangkat ke rumah tersebut. Pak Ridwan bertemu dengan keluarga Pak Jono. Dia adalah seorang wanita tua yang ternyata adalah kakaknya. Kakaknya yang bernama Bumina itu pun berkata bahwa Sarmin alias Pak Jono keluar dari desa itu karena ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Dia pergi karena dia ingin melupakan hal itu. Bahkan dia sampai mengubah namanya agar dia menjadi orang yang menjalani kehidupan yang baru. Bumina tak kuasa menahan tangis ketika Pak Ridwan berkata bahwa Pak Jono kini sudah tiada. Mereka turut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa Pak Jono. Pak Ridwan dan beberapa guru yang ikut ke sana nampak terdiam ketika melihat Bumina menangis di depan mereka. Setelah menunggu Bumina bisa berbicara kembali, akhirnya Pak Ridwan kembali berkata kepadanya, "Pak Jono sebenarnya sudah dimakamkan di pemakaman yang ada di dekat sekolah. Tapi sepertinya Pak Jono ingin dimakamkan di kampung halamannya, sehingga saya dan juga para guru lain ingin memindahkan jasad Pak Jono ke desa ini, Bu." Bumina di sini nampak sedikit curiga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan. Bahkan dia sempat bertanya padanya, "Kenapa harus dipindahkan?" Pak Ridwan nampak ragu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa alasan jasadnya harus dipindahkan karena sosok Pak Jono yang bergentayangan di sekitaran sekolah. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia pun berkata, "Ini Bu, Ibu Rahayu ini pernah mengobrol dengan Pak Jono semasa hidupnya. Dia berkata ingin pulang, tapi sampai dia meninggal dunia, dia belum sempat pulang ke desa ini, sehingga saya dan juga para guru berinisiatif untuk memindahkan jasadnya ke desa ini." Bumina di sini semakin curiga, namun dia hanya bisa mengangguk dan seolah seperti mempercayai apa yang Pak Ridwan katakan. Dia terdiam cukup lama dan setelah itu dia menggelengkan kepalanya pelan. "Pak," kata Bumina, "memindahkan makam itu tidak murah biayanya." Pak Ridwan langsung membalasnya ketika dia berkata seperti itu. Kami sudah sepakat, Bu, untuk menanggung semua biayanya di sini." Bumina langsung menatap curiga kepada Pak Ridwan. "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanyanya. "Ya, Bu, jadi kami para guru di sekolah sudah sepakat bahwa kami semua akan menanggung biaya pemindahan makam sebagai bentuk balas jasa karena sudah mengabdi di sekolah kami," jawab Pak Ridwan. "Iya, Bu, Ibu pokoknya hanya perlu menyiapkan lahan yang ada di desa ini untuk rumah terakhir atau peristirahatan terakhir dari Pak Jono," balas salah satu guru di sebelah Pak Ridwan. Bumina kembali terdiam. Ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. Akhirnya dia menunduk dan menarik nafas panjang sebelum akhirnya dia berkata kembali, Baiklah," katanya dengan nada yang lirih. "Tapi saya ingin kalian meminta maaf atas apa yang terjadi setelah Pak Jono meninggal." Pak Ridwan dan para guru seketika mengangguk. Mereka sudah sadar bahwa Bumina tahu tentang sosok Pak Jono meskipun dia tidak tahu detailnya. Namun dia tahu bahwa kematian Pak Jono membawa sesuatu yang buruk di sekolah, sehingga para guru-guru ini datang untuk memindahkan jasad Pak Jono. Beberapa hari setelah para guru itu kembali dari desa tersebut, pada akhirnya proses pemindahan makam itu pun dilakukan. Pak Ridwan dan beberapa guru nampak ikut dalam proses pemindahan tersebut. Mereka memanggil beberapa penggali makam untuk bekerja. Di samping mereka nampak Bumina yang datang dan melihat proses penggalian makam Pak Jono yang berada di dekat sekolah. Dia tidak menangis. Perasaannya campur aduk sehingga dia hanya bisa terdiam. Pemindahan jasad Pak Jono nampaknya berjalan lancar. Dia dipindahkan ke tanah kelahirannya dan dikebumikan kembali di sana. Sebuah nisan sederhana diletakkan di atas kuburan dan di atas batu itu tertulis sebuah nama, Sarmin. Ya, sebuah nama yang menjadi nama aslinya sebelum dia merubah namanya menjadi Pak Jono. Setelah pemakaman itu selesai, kehidupan di sekolah perlahan mulai kembali normal. Tidak ada lagi penampakan sosok Pak Jono yang melayang dengan setengah badannya. Tidak ada lagi bayangannya yang diam di gerbang depan. Tidak ada lagi juga suara bel sekolah yang berbunyi sendiri ketika malam tiba. Para guru dan murid mulai merasa lega. Bahkan mereka semua sudah mulai berani lagi untuk beraktivitas di sekolah itu hingga sore hari tiba.
Akan tetapi, setelah sekian lama, jasad Pak Jono dipindahkan, tampaknya masih ada yang melihat sosoknya di sekolah itu. Salah satunya adalah Rani, seseorang yang berhasil diselamatkan oleh Pak Jono pada saat itu. Dia seringkali melihat sosok Pak Jono berada di sekolah tersebut, namun kali ini berbeda. Sosok Pak Jono tubuhnya nampak utuh dan dia selalu tersenyum seperti layaknya dia masih hidup. Pak Jono muncul dengan pakaian khasnya dan dia kembali muncul untuk memastikan bahwa sekolah itu selalu ada dalam penjagaannya, sehingga dia selalu berada di sekolah itu meskipun dengan wujud yang berbeda. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ngeri banget ya. Ini based on true story teman-teman ya. Jadi diangkat dari kisah nyata, yang mana ada satu sekolah di salah satu daerah di kota Bandung ya teman-teman. Memang disamarkan namanya, dianonimuskan karena ini menyangkut satu sekolah ya. Dan dalam kisah ini luar biasa sekali bagaimana seorang Pak Jono ya, dengan keramahannya, kelemah lembutannya, kehangatannya terhadap para siswa maupun para guru di sekolah itu, sehingga sepeninggalan beliau itu benar-benar masih menyisakan sesuatu yang sangat berarti. Ditambah lagi ternyata ada satu pesan yang ternyata lupa disampaikan tuh, yang mana itu pernah disampaikan, walau ya disampaikannya dalam sekedar obrolan ringan, tapi itu dalam banget ternyata ya. Ketika Pak Jono dan Bu Rahayu sedang ngobrol, dia sempat ada kata-kata intinya pengen pulang. Suatu saat dia selesai, dia pengen pulang ke kampung halamannya tuh, yang mana kampung halamannya masih jadi misteri, nggak ada yang tahu. Dan alhamdulillahnya bagaimana di sini bisa diketahui, dan terornya serem banget ya. Jadi itu nggak kebayang bagaimana dia ke Lindestruck itu kan demi menolong salah satu siswi SD tersebut, dan tinggal separuh badannya. Ngeri banget. Tapi ya apapun yang terjadi di sini, semoga arwah Pak Jono bisa ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin, dan tenang di alam sana ya. Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dibantu dong bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempol, boleh dibantu juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapat notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman juga yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan dari kejadian yang dialami secara pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya teman-teman, kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.